Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku, pelajaran fikih di kelas 8 kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya materi kelas 8 sekarang adalah sujud sahwi dan sujud syukur. Kamu kenal, Bu Isa mau pesan, jangan lupa orang pinter pakai masker ya. Dan orang Islam harus sering cuci tangan ya. Terus anak-anakku, setelah ibu bertemu dengan tatap muka, sudah kangen ya kita, lama tidak berjumpa. Selanjutnya marilah ibu berpesan sebelum belajar dimulai, kita harus selalu syukur pada Allah masih diberi umur, kesempatan untuk bertatap muka mencari ilmu. Yang kedua, bersyukur pada orang tua yang telah berjasa pada kita. Yang ketiga, besok tanggal 31 Juli bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah, orang Islam bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, orang Islam yang tidak pergi haji disunahkan untuk puasa Arafah yang nilai pahalanya dihapus oleh Allah dosanya 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Pesan yang keempat, kita harus rajin, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, karena meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya menurut Islam kafir. Jangan sampai kita tidak mau baca Al-Quran, karena baca Al-Quran besok akan menjadi penerang kalau kita hidup di alam bakat. Terus materi selanjutnya, 1. Sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dikerjakan karena lupa mengerjakan rukun abad dan lupa meninggalkan rukun sholat. Ingat anak-anak, rukun sholat ada 13, nanti dibuka bukunya. Terus bacaan sujud sahwi yaitu subhanamal layanamu walayazhu. Guru ulangi, subhanamal layanamu walayazhu. Sekarang selanjutnya hukum sujud sahwi. Sunnah berarti kalau kita tidak mengerjakan sujud sahwi, sholat kita tidak batal. Itulah ya sebab-sebab sujud sahwi. 1, ya, karena lupa. 2, karena ragu-ragu ya, terutama dalam sholat. Aku tadi sudah 2 apa sudah 3 ya, kalau kita sholat luhur biasanya ya, wis waca tahiyat, rakaat ketiga mau duduk atahiyat lagi, atahiyat awal. Terus sujud sahwi dikerjakan setelah membaca tasahud akhir, jangan langsung salam tapi langsung sujud tadi bacanya tadi ya. Terus hikmah sujud sahwi ya, tadi sebab-sebab sujud sahwi dibaca ya, materi yang ibu sudah kirimkan di wali kelasmu masing-masing. Hikmah sujud sahwi: 1. Menjauhkan diri dari sikap sombong atau takabur. 2. Menumbuhkan sikap tawadhu, mengaku rendah di hadapan Allah. 3. Menumbuhkan kesadaran bahwa kita
punya banyak kelemahan dan kelalaian. 4. Menyadarkan manusia bahwa manusia memang sering lupa. Sering lupa dan tempatnya kita bersalah. Udah paham tuh anak-anak? Nanti dibaca diulang ya. Sekarang materi yang selanjutnya, Ibu mau mempraktekkan sujud sahwi. Tadi Ibu sudah membaca tasahud, mau berdiri ke rakaat ketiga, kok ragu-ragu? Ibu sudah tasahud belum ya? Atau sholat maghrib sudah 3 rakaat kok masih ragu-ragu, duduk tasahud lagi. Maka setelah Ibu meyakinkan sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, aku langsung tasahud awal. Tapi setelah melengkapi 3 rakaat maghrib, membaca tasahud sudah selesai sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, terus assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan sekarang melanjutkan materi yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur menurut pengertiannya, syukur artinya berterima kasih. Menurut istilah syariat agama Islam, sujud yang dikerjakan karena kita mendapat kenikmatan dari Allah atau terhindar dari musibah. Ya, contohnya misale ono wong tiba nang tengah dalan numpak motor tiba. Menurut perhitungan manusia itu sikile tugel, tapi kok selamat, iso berdiri, iso numpak motor meneh. Blas kuwi namanya terhindar dari musibah. Atau orang memanjat pohon, tapi itu pohon lombok loh, pohon mangga, kok dilala cabangnya sempal sehingga orangnya jatuh kepengkok. Kok sehat? Kita disunahkan untuk sujud syukur. Apa tadi sujud syukur? Sujud yang dikerjakan karena mendapat kenikmatan atau anugerah dari Allah dan terhindar dari musibah. Terus hukum sujud syukur adalah menggunakan rasa berterima kasih. Terima kasih. Terus Rasulullah bersabda, kamu nanti baca sendiri ya hadisnya. Terus dalil yang lain ya, kita harus bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, dalam surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ngadzabi lasyadid. Nanti dibaca lagi ya, lihat Quran tenan opora ayat 7 surat Ibrahim. Sekarang selanjutnya sebab-sebab sujud syukur. 1, karena mendapat kenikmatan atau berita gembira bahwa kalian akan mendapat hadiah 175 juta dari salah seorang yang SMS atau WA. Tapi kamu sekarang jangan percaya ya, banyak orang yang diapusi. Terus 2, mendapat kabar, mendapat musibah tapi kok kita selamat ya.
Yang contohnya tadi ya. Yang ketiga, Ibu ulang sebab-sebab sujud syukur. 1, karena mendapat nikmat dari Allah. Ya, kita umpamane kita bersakit, kita sembuh, atau kita yang kedua kita mendapat berita gembira bahwa kamu menjadi juara, atau ada WA masuk, selamat Anda menjadi pemenang utama, menjadi juara, mendapat hadiah 175 juta. Tapi jangan percaya ya, itu banyak orang dibohongi. Terus yang ketiga, terhindar dari bahaya atau musibah. Ya. Terus kamu nanti lihat tabel yang Ibu sudah share ya. Sekarang syarat sujud syukur. 1, kita harus suci dari hadas. Misalnya ora bar saka BAB, klambine resik, papane resik. Terus 2, menghadap kiblat sebagaimana kalau kita sholat. Ya. 3, menutup aurat. Baca nanti ya, diulang ya. Sekarang rukun sujud syukur. Rukun kuwi salah satu komponen yang harus dikerjakan. 1, niat dalam hati ya. Saya bersujud syukur. 2, takbiratul ihram. Takbiratul ihram kuwi takbir ngangkat tangan terus daket. 3, sujud sambil membaca doa sujud syukur ya. Terus yang keempat, duduk sesudah sujud syukur. Sesudah sujud, untuk sujud syukur setelah duduk tasahud. 5, salam sebelum sujud. 6, tertib. Berulang ya. 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, sujud sambil membaca doa sujud syukur. 4, duduk sesudah sujud. 5, salam. 6, tertib. Bacaan sujud syukur. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus hikmah sujud syukur ya. Hikmah sujud syukur 1, mengingatkan atau mendekatkan diri pada Allah. 2, menghindari diri dari sifat sombong yang boleh, atau takabur. Yang boleh takabur hanyalah Allah, karena Allah maha segala-galanya yang tercantum dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, Allah menambah nikmatnya. Tadi yang Ibu bacakan surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 7 ya. Nomor 4, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan kepada Allah bahwa kita semua milik Allah. 5, mendapatkan pahala besok di hari akhir. 6, membantu membuat badan menjadi sehat. Kiranya yaitu nanti Ibu memberi tugas ya di Ibu, dan tolong yang penting-penting itu dicatat di bukumu, sehingga besok kalau kamu setelah berdoa wabah ini hilang, kamu punya catatannya. Marilah kita tutup. Oh iya, tadi anak-anak Ibu lupa praktek sujud syukur seperti ini. Apa tadi? Karena mendapat kenikmatan dari sakit sembuh, atau kamu mendapat pengumuman jadi juara kelas, atau juara dalam perlombaan, atau
terhindar dari musibah, contohnya jatuh dari pohon tadi ya. Ya. Niat satunya tadi ada 6 ya. Niat, terus takbiratul ihram, baca sendiri nanti ya. Itu terus Allah Akbar, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tadi setelah tas duduk, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cukup. Marilah pelajaran Ibu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kita saling berdoa ya, mudah-mudahan COVID-19 cepat pergi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.